Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Perenungan kita hari ini terambil dari Markus pasalnya yang kedua. Saya akan baca ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, di antara kita siapa yang senang bergaul dengan orang-orang yang tertolak, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang gak berharga? Secara natur, kita menyukai senang berkumpul dengan orang-orang yang sangat dikagumi masyarakat, orang-orang yang terhormat. Karena hanya dengan cara seperti itu menjadi sesuatu cara untuk kita juga merasa diri kita dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Nah, bagian yang kita baca ini saudara-saudara, ini menunjukkan satu cara yang berbeda yang Yesus lakukan kepada seorang yang tidak dianggap di masyarakat, seorang yang tidak berharga, seorang yang tidak diakui, seorang yang dicemooh dan ditertolak dari masyarakat. Nah, siapakah dia? Dialah Lewi, Matius, seorang pemungut cukai. Nah, tentu kita semua tahu seperti apa pemungut cukai itu di mata orang-orang Yahudi. Di mata orang Yahudi, pemungut cukai ini sama berdosanya dengan perempuan pelacur, dengan para perampok. Makanya para pemungut cukai ini disebut sebagai para pendosa yang dijauhi, yang layak sekali untuk keberdosaannya itu ditelanjangi di depan banyak orang. Bahkan juga kalau boleh, ini menjadi satu cara yang dilakukan oleh para imam, ahli-ahli Taurat untuk mempermalukan mereka di masyarakat. Nah, inilah yang terjadi bagi para pemungut cukai. Karena memang ya para pemungut cukai ini disebut sebagai antek-antek orang Romawi. Mereka seperti rentenir, mereka pemungut pajak dari saudara-saudara mereka sebangsa untuk mereka berikan kepada pemerintahan Romawi. Maka sangat wajar saudara-saudara pemungut cukai ini nggak disukai oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka dibenci, nggak dianggap. Jadi kita bisa bayangkan ketika orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai, itu berelasi dan ada di kalangan masyarakat. Pasti yang mereka dapat hanya cemoohan, yang mereka dapat mungkin hanya penghakiman setiap harinya. Dan betapa hausnya orang-orang ini terhadap sebuah penerimaan. Faktanya saudara-saudara, mereka tidak mendapatkan itu. Dan dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yesus memperlakukan para pendosa ini. Bagaimana Yesus menunjukkan ya cara yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Kristus terhadap orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, orang-orang pendosa yang tidak layak untuk diterima. Nah, cara apa yang Yesus lakukan? Nah, Yesus saudara-saudara mengulurkan tangannya kepada Lewi pemungut cukai ini dengan berkata, "Ikutlah aku." Sapaan yang begitu hangat dan bersahabat yang dilakukan Yesus terhadap Lewi pemungut cukai ini membuat satu perubahan dalam dirinya, sehingga dia mengundang Yesus makan di rumahnya. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Penghakiman, penolakan kembali dia terima. Dari siapa? Dari orang-orang yang beragama pada masa itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka melihat apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ini, maka Yesus berkata kepada mereka, "Ya, aku datang bukan untuk orang sehat, tapi aku datang untuk mereka si pendosa." Tentunya penerimaan Yesus ini membuat Lewi ini menyadari betapa berharganya dia. Sehingga lewat penerimaan Yesus ini membuat Lewi bertobat, bahkan dia menjadi salah satu daripada murid Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita. Adakah orang-orang yang haus akan penerimaan seperti yang dialami oleh Lewi ini? Mari ulurkan tangan kita dan kita minta agar Tuhan memberikan kita hati yang penuh belas kasihan, memandang seperti Kristus memandang para pendosa, memandang dengan hati yang penuh cinta kasih, penerimaan yang tanpa terbatas, sehingga mereka boleh berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.